hormati, kini tiba saatnya kita berdiskusi dengan Pak Adil Sudin. Baik, kita panggil dengan pantun dulu. Main tali kelompok anak kecil, saking asiknya jadi lupa makan. Jangan khawatir diskusi dengan Pak Adil. Asal ke materi sudah terbenakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Yemi ini Pak Adil serba bisa di tahsin, bisa di gramatikal. Iya. Terima kasih Di gramatikal nanti Pak Adil nanya, masalah tahsin nanti kita nanya. Insyaallah. Iya. Kita dengan gramatikal. Ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Hadril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadril. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pernah bersama Bu ya di Masjid Peraya Pondok Indah ini kami dengan Pak Hadril tahsin, Masya Allah. Alhamdulillah Pak Hadril bertemu lagi. Panjang. Ketemu lagi ya, ya kita belajar bersama dulu di Pondok Indah. Iya, dengan Ustadz Uci dan Pak Edi Cahyono. Edi Cahyono ya sama Ustadz Armizi. Ya, jadi jamaat Pondok Indah tuh Pak Adil pernah masuk Zoom kita, itu rombongan dulu. Yang ketuanya siapa tuh Pak Adil yang pensiunan BTN itu siapa Pak Adil? Yang dari BTN dia dulu kerjanya. Dia itu apa ketuanya dia kayaknya. Asril, Pak Asril. Asril Rahim. Asril ya, Asril. Asril Rahim. Awal-awal. Teman saya SMA tuh. Ya. Masya Allah. Ya Bu Yemi, kita mulai diskusi. Bu Yemi, kita mencoba-coba yang kurang paham. Ya, mudah-mudahan bimbingannya nih dari Pak Hasril. Ya, ini begini nih Bu Yemi. Ya, mengenai kata-kata lakin. Jadi saya ada menemukan nih 3 bentuk gitu kan. Ada lakin yang hurufnya pendek, ada ketemu lakin. Nah, ini yang panjang kan. Ya. Kemudian ada lakin pakai nun tasdik di belakangnya nih. Saya masih kurang paham sebenarnya. Kalau saya lihat dalam terjemahannya, kalau lakin yang pendek itu terjemahannya akan tetapi. Kalau di dalam kamus saya ketemu lakin, ada juga lakin pakai nun tasdik di belakangnya. Ini mohon penjelasan nih. Bukan kamu saja Bu Yemi, sama. Lakin, sama aja. Kamu satu baris dia tuh. Bukan kamu saja Bu. Iya, ya Ustaz. Kalau lakin pendek itu dia kata dia. Di kamu ada tuh. Minus 401 ya. Barat 1. Lakina itu sama Pak. Oh, sama tuh. Lakina. Oh, kata kita kan tidak dan tiada. Kayak gitulah artinya ya. Tiada tetapi lakin ya. Lakin itu kan lakin tetapi melainkan lakinna sama. Untuk akar kata halaman 278. Iya. Kalau bahasa Indonesia itu jangan. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi ada juga saya menemukan lamnya itu tidak panjang, hanya pendek. Nah, ayat berapa tuh Pak Dia? Ya pendek itu kan. Ayat berapa Pak Dia? Saya dalam ayatnya belum ketemu nih. Oke, jangan itu akar kata Pak Dia. Karena lakina itu juga ada akar kata payah dan berat lidahnya berbicara. Ada juga akar kata Pak Dia. Lakina itu kan Pak Dia? Ya, lakina, payah dan berat ya. Iya. Oh iya. Tapi melainkannya. Iya. Ya, berarti terjemahannya kan akan tetapi ya atau tetapi itu kan. Ya, ada juga menerjemahkan akan tetapi, ada juga menerjemahkan tetapi. Ya. Kita fleksibel aja kalau itu huruf kan ya. Fleksibel aja ya. Kemudian ar-rusulu ya. Ya, ar-rasul.
Ini kan pakai alif lam. Apa beda pemahaman kita pakai alif lam dengan tidak pakai alif lam di sini? Kalau Secara ada pemahaman. alif, ya, kalau ada alif lamnya itu kata benda, Padri. Kalau tidak Iya. pakai alif lam, kata kerja. Mungkin Nah, lainnya umpamanya ke gini, D, Mas. Bu. Pak D Biasa. maksudnya gini, kalau ar-rasul ada alif lam berarti pasti seorang rasulnya itu, maka di sini datunya Nabi Muhammad. Kan? Ya, Nah itu ya. Jadi alif lam itu memastikan subjeknya itu dikenal ya, ya, dipastikan dia. Sama dengan bahasa Inggris, Bu Yemi. ya. Kalau misalnya contoh saya White House, nah, gedung putih, itu mana aja boleh gedung putih. Tapi kalau begitu the White House, maka itu gedung Presiden Amerika Serikat. Nah, boleh lagi yang lain. Jadi kalau Rasulullah mungkin bisa jadi Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi kalau ar-Rasul di konteks ini sudah jelas itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Ya, Alaihi Wasallam. Itu Pak Dia. Jadi kalau di sini sudah jelas konteksnya karena ada alif lam sudah tertentu. Dan ini Ya. sudah pasti ini kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Ada Rasul. Ya, Padri. Kalau ditulis Rasulun bisa Nabi Muhammad, bisa nabi-nabi yang lain kan gitu. Ya, ya. Tidak tertentu. Kalau ini udah tentu. Jadi menegaskan dalam ayat ini memang perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Di ayat sebelumnya kan orang-orang munafik itu nggak mau perang Pak Dia. Ya, tidak mau perang ya. Dia duduk-duduk aja dia, karena nggak tahu. Ini orang yang beriman ini. Iya. Kalau ini Ibu katakan tunggal gitu kan? Ya, Bu ya. Ya, itu Tunggal. Padri. Tunggal. Jadi kalau tunggal ini tadi dari pembahasan kita tadi sudah jelas tuh aslinya. Enggak ditulis ya. Tunggal aslinya memang tidak ditulis lagi. Ya udah asli kali itu Pak Dia. Udah aslinya Rasulu itu. Ya sebenarnya kan Rasulun, aslinya kan Rasulun sebenarnya kan. Begini, kalau ada alif lam, kan alif lam dengan tanwin itu setara. Jadi Ya. kalau alif lam menghilangkan tanwin menghilangkan alif lam. Kecuali kalau dia tidak ada alif lam. Mungkin kalau ada alif lam, nggak apa-apa nggak diuraikan aslinya apa. Kecuali kalau rasuli, baru kalau kasrah dia perlu diuraikan. Kenapa dia kasrah? Tapi kalau doma dan patah, itu nggak perlu diuraikan lagi. Iya. Karena sudah aslinya begitu. Iya. Jadi nggak perlu ditulis anunya ya. Aslinya kalau dia kasrah itu mungkin perlu kita sarankan nanti harus dibuat aslinya apa, patahkan, domakan ya. Kena huruf jar kan, ini kan nggak ada huruf jar ya Pak ya. Iya, ya enggak. Jadi kalau ini tunggal jamaknya apa, Bu? Yemi? Ya, Padri. Jamaknya apa? Jamaknya apa? Jamaknya itu rosa, Rusulun. Iya. Rusulun. Jadi ya Pak, banyak nabi gitu kan, banyak rasul. Ya. Akar kata rasila ya. Ya, Padri. Rasila. Jadi apa perbedaan KKL antara pola fa'ala dengan pola af'ala? KKL pola fa'ala dengan af'ala. Ya, kalau fa'alanya apa, Bu? Af'alanya. Fa'ala dulu. Pola fa'alanya rosila, kakak sadenya yarsalu. Kalau af'ala polanya arsala, kakak sadenya yursilu. Ya. Iya. Saya mau tanya nih Bu, Bu Yemi ingin tahu nih. Mungkin saya sudah lupa tajwidnya nih. Oh ya. Nah, laki ini Rasul. Ini hukum tajwidnya ini saya sudah menuntut Istanbul alif lam ini hukum tajwidnya apa itu? Oh ya. Kalau laki ini Rasulu itu dia ini langsung masuk yang melebur ke ro itu namanya idgham bila gunnah. Dan di sini ada alif lam syamsiah yang tidak dibaca alif lamnya. Alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Alif lam matahari Pak Dia. Matahari, betul. Ya, tidak terang dia. Ya. Matahari syamsiah.
Ya, Jadi saya tidak pikir dibaca Pak Fadil, jadi masuk suara langsung ke ro dari ni, ya, nir, ya, lakini rasulu. Ada lagi iya, alif lam bulan ya Bu. Ini ya. Iya, iya, ada lagi alif lam komariah Bulan itu bulan. berarti lamnya jelas. Ya, iya, betul Bu ya. iya, iya. Saya karena sangat asik dengan gramatikal, tafsirnya jadi bisa kelupaan juga. Masya Allah. Cuman gini Bu, ya Masih, ini ada ya, orang buru-buru baca Quran Bu ini. ya. Lakini rasula walazina. Dia baca mesti rasulu terbaca dia rasula. Kira-kira dampaknya kemana tuh Bu Yemi? Rasulam. Jadi Terbaca dia karena dia ya, buru-buru. Kenapa? Lakini rasula walazina amanu katanya. Terbaca rasula. Dampaknya kemana tuh Bu? ya harokatnya itu domah dibaca fathah. Dampaknya ke gramatikal. Dampaknya Oh, ke dampaknya ke gramatikal bisa berubah makna juga, Bu ya. kira-kira apa mana di sini di konteks ayat ini? Oh, kalau ini kan rasul tunggal Bu ya. Ya, terbacalah rasulah bagi dia. Ya, ya. Ruhnya tetap rasulah wallazina amanu katanya. Buru-buru dia baca. Terbaca rasulah. Kira-kira dampaknya Rasulah. kemana? Berubah makna nggak Bu ya? Kalau la dengan lu itu berubah. Ya, mananya nggak berubah. Kita gramatikal. Gramatikalnya gitu ya. Ya, kira-kira kemana dampaknya itu kira-kira? Subjek. Dampaknya Berarti- akan Berarti apa? salah baca ya Bu ya. Itu Ya, pasti. salah baca dia. Pokoknya terbaca rasulah. Dia nggak merasa dia salah. Ya, Dampaknya kemana itu? ya jadi berubah itu nanti Bu ya. Jadi bukan Ya, pasti berubah. Pasti berubah. Tapi Ya. kemana dampaknya? Kalau dilihat dari konteks ayat ini. ya apatan baca domah saya tahunya Bu ya itu jadi Berarti rasulnya nggak ikut berjuang jadinya. betul. Oh, Yang begitu berjuang Bu ya, cuman maknanya. orang-orang yang beriman. Cuma kita Ah. pertanyakan mahu nih nggak berguna jadi mahu jadinya. Jadi begitu rasulah diganti rasulah ganti rasulah, itu kalimat belakang itu berantakan itu. Ya, 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 ya. Jadi Ya. berantakan dia. Iya. Itu yang tidak ada dalam bahasa apapun di muka bumi. Apapun kecuali Al-Qur'an ya Bu ya. Masya Allah betul Bu ya betul. Tanya ini, contohnya Bu Yemi. Ibu Yemi, Pak Hadi lu pergi ke Padang sambil sambil bersama teman-teman. Begitu Ya. disebut Pak Hadi lah, oh itu udah lain lagi artinya. Nggak jadi pergi ke Padang jadinya. Berubah man. Jadi Ya. kalau begini, Ya. kalau Rasulullah kemungkinan besar artinya adalah yang berjihad bukan Rasul lagi. Hanya orang beriman, tapi hu-nya itu jadi pertanyaan siapa hu di sini. Tapi karena Rasulu, maka hu-nya itu pasti kayak Rasulu tadi. Itu dampak dari gramatikalnya Bu Yemi. Ya. Dari pelaku berubahnya di objek itu kan. Jadi objek. Iya. Ya. Saya menampar jadi saya ditampar jadinya. Iya. Nah, kita lanjut. Alladzina. Oh, ini gua nggak saya tanya lagi karena udah. Ya. Saya langsung ke alladzina amanu. Alladzi ini kata penghubung jamak. Kalau apa dampaknya kalau itu dirubah menjadi alladzi? Jadi berubah jadi enggak Bu ya dari amanu jadi waw sukun alifnya hilang. Jadi alazi apa jadinya Bu? Alazi ganti jadi amanunya jadi apa? Amanu. Amanah. Amanah ya fathah. Ini ambil dari mana? Amanah betul ini enggak apa. Amanah. Saya. Mana? Amanah. Amanah ya betul. Jadi kalau alladzi itu dirubah menjadi allati. Jadi amanat. Masa setelah kepang. Ya. Lanjut. Saya dulu pada. Mati. Bu Yemi. Orang ini baca buru-buru nih Bu Yemi. Lakin Rasul walladzina aminu. Nah, terbaca mim itu kasrah apa dia. Kira-kira dampaknya apa tuh Bu Yemi? Dia Ya berubah lagi maknanya Bu ya. Apa kira-kira maknanya? Aminu katanya. Apa kira-kira? Kebaca sama dia mim. Ya, aminu begitu Bu ya. Apa kira-kira dampaknya ke arti? Bang Jamil Dia bacanya salah.
dia entah grogi dia cepat aminu katanya. Saya Ya, kira ya. dampaknya kemana? Atau Kalau ini kan atau tersesat baca, tersesat baca. Ya, terserah, salah baca salah baca. aminu. Salah baca ya. Kira-kira dampaknya kemana, Bu? Jadi berubah semua Bu ya maknanya itu. Apa perubahannya di kata amanu kita baca aminu? Menjadi ini Bu ya. Kalau di kamus di sini aminu menjadi apa ya? Penjaga. Gramatikal. Oh, Gramatikal. Gramatikal. Apa Jadi, dampak perubahannya? tasin ke gramatikal lah. Dampak tasin ke gramatikal. Kira Oh, apa? ya. Jadi berubah bentuknya Bu ya. Apa coba duraikan. Jadi aminu. Apa jadi? Aminu menjadi KKP Bu ya. Nah, itu. Nah, itu yang dia. Iya, itu maksudnya ya. PKP pelakunya siapa? Aminu pelakunya itu menjadi antum. Ya. Jadi kalau terjemahnya kita baca aminu, tetapi rasul dan orang-orang yang berimanlah kalian. Beriman. Ya, beriman. Nah, orang-orang mereka yang beriman kan. Artinya orang belum beriman jadinya. Perubahan ini. Jadi salah baca Bu ini. Tasin itu makanya selalu dibilang tasin dengan gramatikal tidak bisa dipisah. Kita lanjut Pak Dir. Kalau begitu begini, saya sambung aja nih. Ini kan pola af'ala nih. Ya Bu ya. Dia balik. KKSAD-nya apa? Pola apalanya amanu menjadi yu'minu. Ya. Yu'minu. Ya. Kalau gitu KBPA-nya apa? KBPA-nya polanya muf'ilun mu'minun. Kalau gandanya apa? Gandanya mu'minani. Jamaknya mu'minuna. Ya. Kalau sebagai dirubah menjadi objek. Objek mu'minan. Mu'minaini, mu'minina. Oh ya. Kita bikin KBKK-nya. Ya. Apa rumusnya dulu? Rumusnya dulu apa? Kalau KBKK. kakaknya. Rumusnya pola afala ya. If'alun. Oke. Jadi kalau gitu jadinya imanun. Oke. Oh, ada huruf sia itu. Ada huruf sia. Ada huruf sia. Ada. Nah, dari kata amina tadi, kata amina menjadi KBKK-nya imanun, terjadi apa di situ, Bu? Sifat huruf sia, Bu, apa, Bu? Sifat huruf sia? Sifat huruf sia itu menghilang, ya, berubah bentuk, melebur. Di sini apa sifatnya? Menjadi iman. Ini menjadi hamzah berubah menjadi jadi berubah, Bu ya. Apa yang berubah? Akar katanya apa yang berubah? Berubah akar katanya jadi hamzah menjadi iya. Alif ya, Bu ya. Imanun jadi imanun harusnya. Kita alif aja, Bu, karena hamzah kita iya, hamzahnya hilang itu, Bu ya. Alifnya hilang. Jadi alif berubah menjadi alif berubah menjadi ya. Jadi kan aslinya imanun. Jadi imanun. Berubah menjadi ya. Iya. Kalau gitu saya pengen nanya satu aja deh, Bu. Iya. Coba Ibu sebutkan kadasia sudah Ibu apa? Satu aja beserta contohnya. Huruf sia boleh ya, nomor itu tadi. Boleh nomor 7, boleh poin berapa aja. Satu aja. Iya. Selain dari pola itu tadi, poin sia yang. Enggak, kaidah sia yang sudah Bu. Kaidah sia. Contoh satu aja lalu. Oh ya, itu tadi kaidah sia poin 2. Ya. Silakan. Apa bunyi kaidah sia poin 2? Dalam akar kata tadi huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Itu apa contoh katanya? Contoh katanya tadi umpamanya mawala. Jadi malah. Oke, mantap. Oke. Lanjut Pak Dev. Ya, saya tanya juga satu nih. Ya. Kalau itu manukan itu, ya. Itu hukum tajwidnya apa tuh, Bu? Itu fathah panjang itu kalau untuk alif dan hamzah menjadi mat badal dibaca 2 harokat. Oh, mat badal ya? Ya, mat badal. Iya. Baca 2 harokat karena di situ alifnya 2. Alifnya 2 ya. Ya. Berharakat fathah satu dan alifnya itu satu lagi sukun. Jadi mana? Nah, sukun alif itu kena alif berdampingan 2 diganti dengan fathah panjang menjadi panjang 2 harokat. Kalau di gramatikal Bu, panjang itu apa dengan apa ya? Kalau di gramatikal fathah panjang itu dua alif, Bu ya. Alif yang mana? Satu alif yang pertama itu alif pola dan alif akar kata. Yes. Mantap. Kalau gitu bersambung lagi nih.
Ya. di belakangnya nu gitu kan? Itu ada hukum tajwidnya ada, Bu? Ada Pak Adril. Apa hukum tajwidnya? Ya, di depannya waw sukun alif. Jadi itu domah ya bertemu dengan waw sukun. Jadi dibaca 2 harokat namanya mat tabi'i. Oh, mat tabi'i. Mat tabi'i ya. Iya. Domah bertemu waw sukun. Fathah bertemu alif. Ya. Berapa harakat tuh? Berapa harakat? 2 harokat. Mat asli. 2 harokat. Ini kan ma'ahu. Ma'ahu. Ini huruf jer. Ada pengaruh nggak terhadap kata di belakangnya? Ma'a ini kan huruf jer. Huruf jer itu kan merubah kata. Biasanya kan ada pengaruh nggak? Tapi di sini nggak ada Pak. Ini nggak mungkin kata benda langsung Pak. Benda ya. Kalau cuman ini Pak Dir, kalau hu ini kan panjang nih Pak Dir, terbalik ya. Iya. Nah, biasanya kalau huruf hidup sebelumnya dia terbalik. Tapi kalau huruf sukun enggak, misalnya min hu, hu-nya enggak panjang. Tapi kalau ma'hu panjang dia. Itu bedanya. Jadi hu itu hukum tajwidnya apa tuh, Bu? Oh ya, itu hu-nya itu domahnya tuh domah panjang atau disebut juga umumnya domah terbalik seperti angka 6 kalau umumnya itu. Jadi itu dipanjangkan 2 harokat. Namanya matsilah qasirah ya. Ya, matsilah qasirah ya. Matsilah qasirah ya. Saya buka-buka lagi tajwid saya. Iya. Dibaca 2 harokat Pak Adril. Boleh lupa tadi saya ulang lagi, nampaknya harus lihat lagi dengan tajwid saya. Ya, insyaallah. Matsilah qasirah. Oke, lanjut. Ma'ahu jahadu. Ini pola kata kerjanya apa nih? Dibikin fa'ala. Bikin KKSAD-nya, Bu. Yang mana Pak Adril? Jahadu. Yang jahadu. KKSAD-nya apa? KKSAD-nya itu mujahidah. Yuk, KKSAD. Oke, KKSAD-nya yujahidu. Ya. Yujahidu. Kalau gitu kita bikin KBPA-nya yang berjihad. Jahadu, yang berjihad. KBPA-nya ya. Mujahidun, polanya mufa'ilun. Ya. Mujahidun. Iya, mujahidun tunggal. Kalau ganda? Kalau ganda mujahidani. Jamaknya mujahiduna. Kalau begitu begini. Apa rumusnya KBKK untuk pola fa'ala? Untuk pola fa'ala yang KBKK-nya. Ya. Rumusnya apa? Fi'alun. Ya. Jadi sini apa jadinya? Jadi jihadun. Jihadun, ya. Ya. Oke, lanjut. Tunggu Pak, saya dulu. Makin. Bu Yeni. Iya, Bu ya. Kita kembali ke tahsin. Iya, Bu ya. Tiba-tiba orang itu dia baru belajar tahsin ini. Ya. Dia pengen menampakkan kepada orang banyak dia itu bisa ngaji. Maka dibaca ma'ahu jahadah. H-nya itu dimasukkan dari kerongkongan. Jahadu. Nah, gimana dampaknya itu, Bu? Ya, pertama itu H-nya itu H yang di tengah tenggorokan itu H. Jadi salah makhraj, berubah maknanya. Dampak ke gramatikal apa? Berubah semua maknanya jadi Bu ya. Ya, artinya berubah makna. Tapi di sini apa yang nyata bisa menguraikan perbedaannya apa? Arti dari jadi jahadu itu berarti ya. Ya, apa kira-kira bedanya? Yang bisa kami tangkap semua di sini. Ibu bisa berikan data. Berarti akar katanya berbeda. Ya, jadi H gitu ya. Coba dibuka. Coba buka. Ada nggak akar kata jahadu? Jahada. Coba dibuka, Bu. Kata di kamus. Bentar dulu. Jahada. Jahada ya. Kira ada nggak? Ini kamusnya Nawir ya. Sebentar. Mau minus nggak apa-apa? Ada. Oh, bisa.
Dia bacanya jahadu. Jahat. Oh ya, jahat. Oh ya, ya. Halaman 84 kan? Ya, Ya, kira apa, Bo? menyangkal dia. Jahat. Ya. Jadi artinya apa Ya, jadinya? menyangkal ya, jadinya berubah ya. Jadi mereka telah menyangkal. Telah, ya, dan mereka telah menyangkal. Jadi Ada ini berubah. berjihad ya, Bu ya. Ya, berjihad. Jadi Bu Yemi pesannya apa? Dek salah baca, Ibu nanti di Tasim bisa nguraikannya, Bu. Kalau Ya, Bu, ya, begini, ini lo artinya, Ibu bukan Ya. kamus ini. Nah, misalnya dibaca, misalnya jahadu kan panjang. Sekarang udah benar tapi nggak panjang, Bu. Jahadu. Apalagi artinya tuh, Bu. Tanpa panjang. Jahadu. Kemana pula perginya? Mana pula pengaruhnya? Berubah lagi jadi. Berubah lagi. Mana perubahannya? Coba Ibu uraikan. Apa perubahannya? Jahada apa jahadu tadi, Bu ya? Ya, jadi tetap cuman janya nggak panjang. Jahadu. Ya. Janya nggak panjang. Bagaimana dampaknya? Jahadu ini sama dengan menyangkal atau membantah? Jadi jahadu, ini hanya benar, tapi janya pendek. Kan ini janya panjang, jahadu. Sekarang dibacanya pendek, jahadu. Jadi KKL itu dia dua jahadu. Pola Dampaknya berubah. kemana? Pola Dampaknya. berubah Nah, polanya. apa perubahannya? Ya, fathah dari ini. Enggak. Ini kan kalau jahada kan dia polanya fa'ala. Ya, Kalau jahadu polanya fa'alul jadinya. jadi dampaknya ke pola. Lalu ke arti. Kalau dibaca jahadu pendek, janya apa arti jadinya? Akar kata. Jahadu. Akar kata. Apa arti jadinya? Polanya Dampaknya gimana? karena berubah pola itu, Bu ya. Ya. Jadi berubah maknanya. Jadi artinya apa jadinya? Baca buru-buru dibaca nih. Kata-kata Mau jahadu katanya. Dampaknya kayak 217. Berapa, Pak? Di kamus 217 dia. 92 ada, Bu. 92 ada. Oh ya. Mama Yunus bisa. Minus 92. Kira kemana dampaknya? Ya. Berjuang. 92. Ya. Jahada. Jahadu atau jahada? Ya jahadu, cuman janya pendek, itu aja bedanya. Pendek. Jahadu, pendek janya. Apa dampaknya? 92 yang mana ya, Pak? Maaf. 92 paling bawah itu, paling bawah. Paling bawah. Bersungguh-sungguh. Oh ya, bersungguh-sungguh. Jahada ya, Pen. Iya. Jahada, bersungguh-sungguh. Kan lagi berjihad, bersungguh-sungguh. Ya. Kalau dikaitkan ke belakangnya nanti dengan amwali muslim pasti bersungguh-sungguh mengumpulkan harta nanti jadinya. Ya. Ini kan mereka berjihad dengan harta. Kalau jahadu, mereka bersungguh-sungguh dengan hartanya. Jadi nanti jangan dia mencari harta jungkir balik nanti kaki ke bawah jadi. Ya. Jadi ini Bu Yemi karena Ibu Tasin dengan bacanya berubah, Ibu bisa ngeliat kamus nanti. Kalau baca buka kamus, maksudnya karakternya berbeda. Kalau dibaca panjang, berarti polanya yang berbeda. Ya. Gitu, Ibu ya. Ini bekal untuk di Tasin nanti Bu. Jadi artinya bersungguh-sungguh menyangkal, membantah. Ya. Jadi artinya gramatikal dengan tahsin itu tidak bisa dilepas. Bisa dipisahkan, ya betul. Bisa dipisahkan. Ya saling mengkait. Ya, saling mengkait. Alhamdulillah. Mungkin bertambah pemahaman kita. Kita masuk bi amwalihim. Harta. Ini jamak atau tunggal, Bu Yemi? Ya, ini jamak, Pak Hadril. Tanda jamak di sini kita dari mana? Ya, pertama ada di awal kata ada alif dan ada alif di kedua di huruf kedua atau ketiga akar kata ada alif lagi. Amwa itu yang panjang, wa-nya ada alif di depan. Itu yang membuat dia jadi jamak. Tapi ada penulisan ini yang saya kritik ini. Ya. Aslinya tulis amwalan, lam
anu dibikinnya di sini? Ini apa salah menulis atau karena ini mungkin Apa Pak Dia? Kenapa? ini amwalan. Ya. Ya, Lan ini bukan begini seharusnya nih. memang begini Pak Dia. Maksudnya kayak apa Pak Dia? Oh, lam, Ya memang lam yang begini. ada alifnya ya Pak Hadril? Ada alifnya. Lam ada alif. Oh, jadi bukan lam alif ini ya Pak Hadril ya? Iya, kalau ini kan menurut lam alif. Itu mungkin penulisan macam-macam tuh Pak Dia. Bisa seperti ini, bisa juga ya kan gitu. Itu rasanya cara sini menulisannya Pak Dia. Style ya. Soalnya saya Ya. sudah konfirmasi ke kamus. Dalam kamus tidak ditulis lam alif seperti ini, tetap lam biasa. Ya. Jadi mungkin salah. Mana? Kalau tanpa tatain itu pasti pakai alif Pak Dia. Kalau belakang patatain itu selalu pakai alif. Patatain ya. Ya. Patatain. Kamusnya Oh, enggak. begitu. Ya. Ya, Berarti ya Pak Hadril. kamusnya harus dirubah Pak Dia. Oh, dalam kamus kok saya lihat saya Kamus ingin kamus tahu mana? tadi. Kamus mana? Tadi saya lihat dalam kamus Mamu Yunus Oke, kalau gitu kita perbaiki kamusnya Pak Dia. lam biasa. Oke, kamusnya kita perbaiki. Coba Kita mau lihat dulu. Mala, ya mulu, maulan. Di sini maulan. Oh ya. Tatain sama. Kamusnya ada tambah Pak Dia. Karena ini mungkin dibuatnya amwalu kali ini ya. Amwalu itu Pak Dia. Jadi kita rubah aja Pak Dia. Malun, amwalun, domaten aja Pak Dir. Jadi itu tidak pakai patah karena dia anggap domaten. Kalau domaten nggak perlu. Di malun, amwalun Pak Dir. Kalau patatain pasti pakai alif Pak Dir. Ya. Iya Pak. Iya. Itu domaten itu Pak Dir. Domah itu. Iya. Itu pilihan Pak Dir. Ya. Amwalun. Domaten, Ya. pataten itu pilihan, Ya. bukan salah benar ya. Iya. Saya juga melihat di bawahnya, coba di bawahnya terus ke ampusihim. Ampusihim. Saya analisa juga tadi. Terus lanjut. Betul saya hapusin. Oke. Tolong Bu Nemi. Lanjut. Sihim. Ya, mengenai aslinya itu. Aslinya ini kan anfusan. Anfusan. Kan alif juga aslinya Ya. anfusan. Ya, Ditulis alif Ya, juga. patatain. ya, Ya. betul. Saya konfirmasi ke kamus, nggak ada ditulis itu alif. Oh, kena sun tadi sama dengan tadi Pak Dir. Dia milih domaten, ampusun itu pilihnya. Ya, Kalau ya. domaten enggak, domaten dan kasraten tidak perlu, tapi kalau fataten dia tetap pakai alif. Itu kaidahnya Pak Dir. Oh, begitu. Oh, Ya. Ya Pak Hadril. Ya. Dengan ampusin ini kan, sini nggak perlu pakai alif. Oh, Tapi kalau ampusan harus pakai alif. harus pakai alif. Oh, Harus Itu pakai nanti alif di Pak surat- Hadril. Di apa nanti Oh, Pak Dir? Untuk itu Pak Dir, bisa kita lihat surat Al-Kahfi Pak Dir. Coba Pak Dir buka surat Al-Kahfi. ya. Al-Kahfi ya, yang paling banyak itu Al-Kahfi. Ya. Ya. Karena dia boleh berhenti Itu waktu semua di situ. hampir semua Pak Dir. Ya. Al-Kahfi Pak Dir, coba Bapak buka. Ya, oke. Nah Bapak sampai jalan kita biar teman-teman. Ya. Ya, Iwajan ayat 1. ya. Di penghujungnya itu, Iwajan pakai alif kan Pak Dir. Oh, Patatain. ya, wajahnya. Nah kemudian Hasanan, Abadan, pakai alif semuanya kan? Oh, gitu. Waladan, Kajiban, Asafan, semua itu pakai alif Pak Dir. Amalan, Oh, gitu. kalau patatain pakai alif, kalau domatain dan kasratain tidak pakai alif. Oh, iya. Nambah lagi, Berarti- boleh, Pak. Nambah Karena lagi kalau ya. dia dibaca wakof berhenti, jadi fatatainnya Anfusa. itu bisa dibaca 2 harokat. Anfusa 2 harokat. Karena ada Iya. alifnya itu. Oke Pak Dir. Oh, iya. Jadi Oke. ilmu saya yang masih Jangan apa-apa. Kan diskusi ini kadang-kadang kan kita nambah-nambah, saling apa Pak Dir, saling membagi ilmu. Iya. Iya. Oh, iya. Oke. Alhamdulillah. Ya benar. Ya. Nampaknya memang belajar Al-Quran ini seumur hidup nih Pak Ustadz. Insya Iya. Allah, benar Pak Hadril. Insya Allah. Nah, kan ada ruginya Pak Dir. Kita udah tahu pun kita tetap belajar nggak Iya. akan rugi kita. Iya. Nggak habis-habisnya. Kalau gitu, sesudah itu wa ulaika lahum. Ulaika. Kita membahas ulaika itu. Ulaika itu menurut pengertian Bu Yemi Ya Pak itu Hadril. untuk gender apa itu? Iya. Ulaika menurut pemahaman Ibu
Ibu Yemi. Ulaika. Ya. Ya. Dari materi, Bu. Oh ya. Untuk itu laki-laki, Adril. Bisa laki-laki, bisa perempuan tuh ya. Bisa laki, Bisa bisa perempuan. laki-laki, bisa laki-laki dan perempuan. Ya. 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 Jadi ya itu jadi ya kita memang banyak pikir untuk laki-laki, sebenarnya kan bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau disebut laki-laki, Pak, dia sebenarnya termasuk perempuan. Iya, masuk perempuan ya. Ya. Tapi kalau disebut perempuan nggak masuk laki-laki, Pak, dia. Iya. Itu kelebihan perempuan. Iya. Lahumul khairatu. Ini khairatu ini jamak. Kenapa jamak itu? Karena dia di depannya ada alif dan ada fathah panjang. Itu juga semuanya Itu alif. ya. Ya ro-nya, Mbak Adril. Ratu. Al-khairah. Dua alif di situ, satu di awal dan kedua di roh. Iya. Jadi kalau gitu tunggalnya apa di sini? Tunggalnya khairatun. Oh, jadi kalau dalam kamus nggak khairan tunggalnya. Khairun. Gimana? Nggak khairan. Ini kan pakai tamar butuh. Nggak khairan. Khairun berarti ya. Khairun ya, khairun. Kalau khairun zamannya mungkin akhyar, Pak, dia. Oh, akhyar ya, yang baik, yang lebih baik ya. Ya. Kalau ini kan menjadi KBKK anak ya. Yang perempuannya gitu kan. Kalau khairun itu kan KBPA lah gitu kan. Atau KBSL, khairun. Khairun bisa KBSL, bisa KBKK, Pak, dia. Tergantung tempatnya nanti. Oh, tergantung tempatnya ya. Ya. Jadi kan di kamus ada khairun, akhyarun jamaknya. Ya, akhyar. Ya. Kalau khairatun jamaknya ini khairatun. Ya. Ya. Oke, lanjut. Oke, muflihun. Ini penekanan nih, Pak, ya. Wa ulaika humul muflihun. Jadi ini penekanan ya. Sama dengan di Al-Baqarah ayat 5 ini. Ya. Jadi tanpa panjang pikir, kalau ketemu kata-kata al-muflihun, itu pola kata kerjanya apa, Bu Yemi? Al-muflihuna pola kata kerja af'ala. Af'ala. Jadi ini kalau gitu bentuknya apa? Bentuknya kata benda pelaku aktif, subjek jamak. Iya. Af'ala dengan ayat udah terjawab semua. Ya, alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Hadrin. Terima kasih banyak Pak Hadrin, Masya Allah. Bu Yemi, saya mohon closing statement ya, Bu, antara tahsin dan gramatikal. Apa yang bisa Bu simpulkan? Coba silakan Bu. Saya minta closing statement dari Bu. Silakan Bu. Jadi Bu ya, setelah saya mengikuti gramatikal ini, memang betul-betul bermakna sekali untuk saya dan untuk mengajarkan kepada jamaah saya. Karena memang hubungannya dekat banget, dekat sekali, nggak bisa dipisah. Karena begini Bu ya, pertamanya saya di masjid, minta izin kepada Ustadz saya di masjid. Ustadz saya mau izin dulu 1 tahun, gitu ya, tidak mengajar dulu di masjid. Loh, kok cuti lama gitu, ada apa sih gitu. Nah, Ustadz saya belajar gramatikal ini karena kemarin ini saya sudah tertunda sekian lama, sekarang saya kepengen fokus. Oh, kenapa? Nah, apa itu? Saya perdengarkan, saya ambil salah satu dari rekaman saja di HP saya perdengarkan. Terus kata Ustadz, loh, Bu Yemi, ini bagus sekali, gramatikal mudah dipahami. Karena tidak mikirkan lagi fi'il mudhari apa, fa'il apa, ini apa gitu. Oh iya, justru itu Ustadz saya jadi lebih ini mendekat ke sini, saya kepengen sekali. Terus, tapi ini yang bacanya gimana nih? Kok panjang pendeknya, mahrotnya
masih belum pas, berarti nanti beda maknanya gitu. Ya, Oh ya Ustadz, nah inilah tugas Bu Yemi ini. Nah, ya. ini rekaman siapa? Ini teman saya satu kelas. Nah, dari sinilah saya pengen aktif. Kalau gini nih Bu Yemi harus tanggung jawab nih kepada teman-teman. Jadi arahkan lagi, jangan sampai salah baca, mahroj, panjang, Ya. pendek, tasdid, sukun gitu. Ya. Nah, disitulah terberkati saya dan saya mengajak teman-teman. Ternyata betul-betul luar biasa tahsin dan gramatikal nih Bu ya. Saya bertambah merasakan, wah ini nih harus saya dalami betul. Ya. Kayaknya nggak bisa saya melepaskan ini karena maknanya di sini kita benar-benar secara Ya. rinci Bu ya. Saya terima Ya. kasih terima kasih sama Bu ya. Ah, Dia ya. sudah dianugerahi ya oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala dengan adanya ilmu gramatikal ini luar biasa pendalamannya. Kadang-kadang saya sendiri merasa, ya Allah, sekarang kok jadi baca Quran itu jadi pelan-pelan gini, Iya, iya. buka lagi, kita Iya. lihat lagi kamus, lihat lagi rumusnya begitu Bu ya. Insya Allah luar biasa Bu ya. Marilah kita teman-teman Baik, semua ya. berkelintangan ya, gramatika dan tahsin ya. Iya Dibaca betul ya. salah polanya, salah Iya, pula iya. kata-katanya nanti beda ya. Betul, Baik, betul. demikian Bapak Ibu semuanya. Lah. Diskusi dengan Pak Hadir dan Bu Yemi. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Amin, Baik, amin kalau ya Rabbal waktu Alamin. yang nggak waktu nggak mengizinkan, kami kembalikan kepada moderator Ibu Erdita untuk melanjutkan acara berikutnya dan kepada Pak Yemi untuk silakan Bu Erdita.